Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya di video yang kedua. Ini masih topik laba ditahan dan opsi saham. Nah, kalau di video satu itu kita membahas tentang dividen, maka di video kedua ini kita membahas tentang pembatasan laba yang ditahan. Kita lihat dulu nih, apa sih sebenarnya pengertiannya begitu ya. Nah, eh, sebelumnya di video pertama itu kita telah dijelaskan gitu ya. Pada dasarnya laba yang diperoleh perusahaan harus diserahkan kepada pemegang saham sebagai pendapatan atau return ya, pendapatan pemilik atas kekayaan yang ia tanamkan pada perusahaan itu. Nah, oleh karena itu, apabila ada laba yang belum dibagikan dan terakumulasi dalam laba ditahan, maka jumlah akumulasi laba tadi merupakan maksimum yang dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, gitu ya. Namun dengan pertimbangan tertentu serta ketentuan-ketentuan hukum, ya, perusahaan perlu melakukan yang namanya pembatasan terhadap penggunaan laba yang ditahan dengan tujuan-tujuan khusus, ya. Nah, eh, pembatasan terhadap laba yang ditahan menjadikan perusahaan tidak dapat dengan serta-merta itu membagikan seluruh saldo laba yang ditahan, ya. Jadi pembatasan terhadap laba ditahan menjadikan perusahaan itu ya tidak dapat membagikan seluruh saldo laba yang ditahan sebagai dividen kepada pemegang pemegang saham, gitu ya. Perusahaan hanya dapat membagikan dividen sebatas maksimum saldo laba yang ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya, ya, yang tidak dibatasi penggunaan. Nah, walaupun demikian, laba yang ditahan yang tidak yang tidak dibatasi penggunaannya, ya, itu pun seringkali masih, menyisakan dalam jumlah tertentu untuk tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, kebijaksanaan ini dilakukan dengan mengingat fungsi laba yang ditahan sebagai penampung rugi, serta koreksi kesalahan pembukuan yang menyangkut laba atau rugi periode sebelumnya. Selanjutnya, hal hal itu dilakukan ya untuk menghindari defisit pada saldo laba yang ditahan. Dan jangan sampai perusahaan secara tidak sengaja mengurangi jumlah modal yang disetor atau ditanam pemegang saham. Nah, ada beberapa penyebab tujuan perusahaan melakukan pembatasan terhadap laba yang ditahan. Nah, ini di sini ada 4 ya, yang paling umum di sini ya. Yang pertama menjaga berkurangnya modal yang disetor, yang kedua memenuhi perjanjian utang, yang ketiga menjaga kemungkinan kerugian yang harus ditanggung perusahaan untuk masa yang akan datang, dan yang keempat itu untuk keperluan perencanaan keuangan perusahaan. Nah, terhadap pembatasan laba yang ditahan ya, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas pada pihak yang berkepentingan. Nah, pemberian informasi ini bisa dilakukan dengan mencatat pembatasan laba yang ditahan dalam pembukuan formal. Ya, jika misalnya perusahaan itu mencatat dalam pembukuan formal, maka nanti ada akun baru yang menampung pembatasan laba ditahan ini. Ya, nanti itu nama akunnya adalah mendebit laba yang ditahan dan mengkredit laba yang ditahan untuk ya, titik untuk apa? Gitu tujuannya. Ya. Jadi ketika tujuan pembatasan laba yang ditahan sudah dipenuhi, maka pembatasan pada laba yang ditahan dibatalkan sehingga menjadi laba yang ditahan tanpa pembatasan penggunaan. Ya. Nah, ada yang perlu kita perhatikan. Ya. Apa itu? Kita harus dapat membedakan antara pembatasan penggunaan laba yang ditahan dengan pembatasan penggunaan kas.
Nah, kalau pembatasan laba yang ditahan hanya sekedar informasi mengenai jumlah kekayaan perusahaan yang berasal dari hasil kegiatan usahanya yang tidak boleh dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, ya. Nah, kalau pembatasan penggunaan kas ini penyisihan penyisihan kas milik perusahaan dalam artian fisik, ya, yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan tertentu. Nah, dalam praktiknya pembatasan laba yang ditahan sering sekali diikuti dengan pembatasan kas sebagai tindakan nyata menyediakan dana untuk memenuhi tujuan dari pembatasan laba yang ditahan. Nah, jadi paham sudah ya pengertiannya di sini. Coba kita lanjut, kita bahas mengenai pembatasan laba yang ditahan untuk menjaga berkurangnya modal disetor. Oke, modal yang disetor atau yang ditanam oleh para pemegang saham pada perusahaan merupakan jaminan bagi kreditor atas kekayaan yang dipinjamkannya kepada perusahaan. Ya. Besarnya modal yang disetor ini merupakan salah satu aspek yang sering kali dipertimbangkan oleh kreditor dalam menentukan berapa nanti jumlah yang akan ia pinjamkan kepada perusahaan. Nah, sekaitan dengan itu, untuk menjaga kepentingan kreditor terhadap perusahaan, sudah sewajarnya jika perusahaan menjaga agar jangan sampai terjadi pengurangan modal disetor, gitu. Untuk menjaga transaksi yang memungkinkan berkurangnya modal yang disetor, perusahaan perlu membentuk cadangan dengan melakukan pembatasan terhadap laba yang ditahan. Ya, contoh kita ambil pada transaksi pembelian treasury stock, ya. Kita sudah bahas treasury stock. Nah, seperti yang kita ketahui treasury stock ini merupakan saham yang ditarik kembali sementara oleh perusahaan penerbitnya, ya. Nah, pembelian saham yang berupa treasury stock ini, ya, untuk sementara, ya, untuk sementara itu tadi ya, ada nanti akibatnya. Akibatnya apa? Berkurangnya modal yang disetor sampai memang treasury stock ini dijual kembali. Misal, ya, oleh karena suatu hal penurunan modal yang disetor karena pembelian treasury stock menjadi tidak sementara lagi. Artinya, penurunan modal yang disetor menjadi bersifat permanen. Maka hal ini jelas, ya, mengingkari prinsip yang dikemukakan sebelumnya. Ya. Nah, untuk menghindari hal ini, ya, maka bersama dengan pembelian treasury stock itu, perusahaan perlu membuat yang namanya cadangan terhadap penurunan modal yang disetor. Yaitu caranya dengan melakukan pembatasan terhadap laba yang ditahan sehingga eh, eee, pembatasan terhadap laba yang ditahan sebesar harga perolehan treasury stock. Nah, bila terjadi penurunan modal, ya, modal yang disetor akibat pembelian treasury stock yang sifatnya nanti menjadi permanen, ya, tidak dijual kembali begitu ya, maka laba yang ditahan yang telah dibatasi penggunaan tersebut itu dapat dikapitalisasi menjadi modal yang disetor. Contoh kita lihat, ya, PT Ulet sekali menarik kembali 100 lembar saham biasanya yang nominalnya itu 1.000 dengan membelinya seharga 2.000 per lembar. Pada saat pembelian dilakukan, posisi modal adalah sebagai berikut. Nah, ini deh ya, modal saham biasanya nominal 1.000, yang beredar 10.000 begitu ya. Agio saham biasanya. Nah, lalu ketika kita tandingkan itu, maka itu adalah jumlah modal disetor gitu ya. Sampai kita nanti mengetahui berapa jumlah hak pemegang saham. Nah, bersamaan dengan pembelian treasury stock, perusahaan melakukan pembatasan terhadap laba yang ditahan sebesar harga perolehan dari
treasury stock. Maka jurnal yang dibuat ini seperti apa? Laba yang ditahan pada laba yang ditahan untuk pembelian treasury stock. Nah, ini jurnalnya. Jurnal yang dibuat untuk pembatasan laba yang ditahan sebesar harga perolehan si treasury stock tadi yang berapa tadi 100 lembar ya, dibelinya dengan harga 2.000. Jadi, dengan pembelian treasury stock ini, jumlah modal disetor untuk sementara berkurang sebesar 200.000, yaitu 100 ya, 100 lembar ya. Kita akan kredit nanti itu 200.000 kan. Oke, kemudian dengan adanya pembatasan terhadap laba yang ditahan, maka saldo laba yang ditahan yang bebas untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham adalah 1.800.000. Itu dari mana? Ya, 2 juta dikurang 200.000 rupiah. Ya. Nah, tadi kan ada data di sini laba yang ditahan itu 2 juta, itu di atas ya datanya. Dari situ. Oke, baik. Kita lanjut. Kita berbicara mengenai pembatasan laba yang ditahan untuk memenuhi perjanjian utang. Ya. Untuk menjaga kredibilitas perusahaan serta meyakinkan calon kreditor bahwa utang perusahaan kepadanya pasti akan dilunasi pada waktunya, perusahaan akan menyisihkan sebagian kasnya sebagai dana untuk melunasi utang itu. Ya, penyisihan dana ini dilakukan perusahaan dengan cara membuat pembatasan terhadap penggunaan kas dengan membentuk dana untuk tujuan yang tadi itu. Nah, pembatasan kas untuk keperluan pelunasan utang ini pada umumnya diberlakukan terhadap utang jangka panjang. Nah, agar calon kreditor itu lebih yakin lagi, perusahaan perlu melakukan pembatasan terhadap laba ditahan. Nah, dari pembatasan laba ditahan untuk melunasi utang ini, pihak yang berkepentingan mengetahui adanya rencana dari perusahaan untuk menggunakan kekayaan yang berasal dari laba operasi perusahaan untuk melunasi utang ini tadi. Nah, semua ini dilakukan perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kepada pihak kreditor. Besarnya pembatasan laba yang ditahan itu sudah seharusnya sama dengan pembatasan penggunaan kas dengan tujuan yang sama. Ya, apa itu? Pelunasan utang. Pembatasan laba yang ditahan untuk melunasi utang ini akan dibatalkan dan dikembalikan menjadi laba yang ditahan tanpa pembatasan apabila tujuan pembatasan itu telah tercapai. Dengan kata lain, pembatasan akan dibatalkan setelah perusahaan itu melunasi utangnya. Contoh, ini contohnya ya. Nah, PT Kerja Keras pada akhir tahun 2005 menandatangani kontrak utang jangka panjang dengan bank, ya Bank Pecandu Kerja. Utang itu senilai 30 juta katanya. Ya, yang harus sudah dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur tiap tahun sebesar 3 juta, ditambah dengan bunga 10% dari sisa pokok utang. Sesuai dengan perjanjian, PT ini harus menyisihkan dana setiap tahunnya untuk keperluan pelunasan utang beserta bunganya yang seharusnya dibayar. Di samping itu, ya, perusahaan juga harus diwajibkan untuk melakukan pembatasan terhadap laba yang ditahan sebesar penyediaan dana. Adapun program pelunasan utang tersebut ini dalam rupiah terlihat seperti tabel ini, ya. Maka dengan adanya program, ya, kita berdasarkan program pelunasan utang tadi itu yang di tabel itu, jurnal yang harus dibuat oleh PT Kerja ini untuk mencatat penerimaan kas dari utang kepada bank, ya, kas pada utang bank si pecandu kerja 30 juta. Itu pada saat penerimaan kas gitu ya dari bank itu. Nah, awal tahun 2006 itu kan kejadiannya tahun berapa ya? 2005 ya. Nah, awal tahun 2006
ya. Ini akan dibuat jurnal untuk mencatat pembatasan laba yang ditahan untuk pelunasan utang serta bunganya. Bagaimana dia? Bank, dana pelunasan utang 6 juta, ya kan? Lihat di tabel tadi, pada kas. Nah, lalu dibuat juga ayat jurnal untuk mencatat pembatasan laba untuk pelunasan utang beserta bunganya tahun 2006. Ya, laba yang ditahan pada laba yang ditahan untuk pelunasan hutang. Ya, oke, baik. Nah, pada akhir tahun 2006, ya, nah akan dibuat ayat jurnal untuk mencatat pelunasan angsuran hutang beserta bunganya untuk tahun 2006, sekaligus mengurangi besarnya dana yang disisihkan untuk angsuran utang beserta bunganya tahun 2007. Nah, utang bank, biaya bunga pada bank, dana pelunasan utang dan kas. Ya, lalu nanti akan dibuat juga jurnal untuk mencatat pengurangan pembatasan laba yang ditahan untuk melunasi angsuran utang beserta bunganya. Laba yang ditahan untuk pelunasan utang pada laba yang ditahan. Mengurangi pembatasan laba yang ditahan tadi. Ya. Nah, pada akhir tahun 2007, ya, ada nanti ayat jurnal yang kita kita catat untuk pelunasan angsuran utang beserta bunganya untuk tahun 2007 sekaligus mengurangi besarnya dana yang disisihkan untuk angsuran utang beserta bunganya pada tahun 2008. Bagaimana dia? Utang bank, biaya bunga pada bank, dana pelunasan utang, dan kas. Nah, lalu nanti kita akan mencatat pengurangan pembatasan laba yang ditahan untuk pelunasan angsuran utang beserta bunganya tahun 2008. Laba yang ditahan untuk pelunasan utang pada laba yang ditahan. Nah, dengan menggunakan informasi yang tadi, yang pada tabel itu tadi, program pelunasan utang, kita pasti dapat melanjutkan jurnal-jurnal pelunasan ini ya seperti yang sebelum-sebelumnya sampai pada saat utang itu berakhir, ya, pada saat perusahaan melunasi utangnya beserta bunganya. Nanti kita akan bisa membuat jurnal seperti yang di atas tadi itu. Oke, baik, kita masuk ke pembatasan laba yang ditahan untuk kemungkinan timbulnya kerugian di masa yang akan datang. Nah, apabila perusahaan menderita kerugian dalam jumlah yang cukup besar, maka mungkin sekali ini berakibat akan mengurangi jumlah modal disetor. Nah, untuk menghindari keadaan yang demikian, perusahaan perlu melakukan pembatasan terhadap laba yang ditahan untuk tujuan itu. Ya, misal perusahaan yang mengalami proses pengadilan dalam sengketa dengan pihak lain yang diperkirakan perusahaan akan kalah. Jadi harus memenuhi klaim terhadap pihak lawan. Atau dapat juga bila terdapat kecenderungan adanya deflasi terus-menerus yang menyebabkan perusahaan itu perlu menyesuaikan harga pokok persediaan dan sebagainya. Ya, misalkan kerugian tersebut benar-benar ditanggung oleh perusahaan, maka kerugian tersebut tidak dibebankan kepada laba yang ditahan dengan pembatasan yang dimaksud. Nah, kerugian tersebut akan tetap dibebankan kepada laba yang ditahan tanpa pembatasan. Seperti halnya dengan penutupan laba rugi periodik yang normal ke laba yang ditahan pada setiap akhir tahun bukunya. Namun, ya, dengan adanya laba yang ditahan yang dibatasi penggunaannya, setelah kerugian benar-benar terjadi, laba yang ditahan dengan pembatasan tadi itu dijadikan laba yang ditahan tanpa pembatasan. Sehingga, ya, kerugian yang ditanggung laba yang ditahan tanpa pembatasan itu dapat tertutupi kembali. Ya, dengan demikian tujuan pembatasan laba yang ditahan untuk kemungkinan kerugian dimaksud itu agar saldo laba yang ditahan tidak seluruhnya dibagikan menjadi dividen. Dan seterusnya,
setelah perusahaan benar-benar mengalami kerugian, dia dapat menutup laba yang ditahan tanpa pembatasan yang mungkin menjadi defisit akibat dibebani, ya, dibebani kerugian tadi itu. Ya. Nah, pembatasan laba yang ditahan untuk kemungkinan kerugian di masa yang akan datang yang biasa diperlakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu laba yang ditahan untuk ketidakpastian. Yang kedua laba yang ditahan untuk kemungkinan penurunan harga persediaan. Yang ketiga laba yang ditahan untuk kemungkinan kerugian dalam sengketa hukum dan sebagainya. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya. Pembatasan laba yang ditahan untuk perencanaan keuangan perusahaan, ya. Nah, untuk meningkatkan kapasitasnya, perusahaan senantiasa melakukan pengembangan, ya kan. Pengembangan perusahaan ini artinya ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit, ya. Begitu. Nah, kebutuhan tambahan dana ini bisa kita dapatkan dari pihak kreditor ataupun tambahan modal disetor dari pemegang saham. Nah, akan tetapi pemenuhan kebutuhan dana dengan cara ini sering sekali sulit untuk dilaksanakan. Ya, pemenuhan pemenuhan dana yang paling gampang dilakukan adalah dan maksudnya yang pasti bisa kita realisasikan adalah yang berasal dari laba perusahaan itu sendiri. Jadi dana pengembangan itu tadi diambil dari laba perusahaan. Nah, untuk itu nanti laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya sudah selayaknya jika tidak dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham sebagai dividen. Ini tadi. Agar tidak adanya tuntutan dari pemegang saham atas tidak dibaginya seluruh laba yang ditahan, maka perusahaan perlu melakukan pembatasan terhadap ini tadi laba yang ditahan tadi. Untuk tujuan apa? Pengembangan, balik lagi pengembangan perusahaan. Ya, tetap di sini pembatasan. Ya, jadi pembatasan laba yang ditahan untuk perencanaan keuangan perusahaan yang biasa diberlakukan antara lain ada 5. Laba yang ditahan untuk ekspansi, untuk riset dan pengembangan, untuk modal kerja, untuk pembelian aktiva tetap, ya, untuk perluasan pabrik dan sebagainya. Oke, lalu kita lihat penyajian pembatasan laba yang ditahan ini di dalam neraca. Ya, pembatasan terhadap laba yang ditahan harus diungkapkan di dalam laporan keuangan akhir tahun. Tujuan pengungkapan atas dibatasinya penggunaan laba yang ditahan adalah agar pihak yang berkepentingan, terutama pemegang saham, mengetahui berapa jumlah laba yang ditahan yang dapat dibagikan sebagai dividen. Kita telah mengetahui bahwa pembatasan laba yang ditahan dapat dilakukan pencatatan berupa catatan non formal atau dapat pula dicatat dalam pembukuan perusahaan. Jika perusahaan mencatat laba yang ditahan ke dalam pembukuan, maka nanti di dalam neraca laba ditahan itu dipisahkan menjadi 2 bagian, ya. Ada laba ditahan apropriasi dengan pembatasan ataupun tanpa pembatasan, laba ditahan bebas. Namun bila pencatatan itu tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan, ya, secara non formal, ada 2 alternatif penyajiannya di dalam neraca. Yang pertama, pembatasan laba yang ditahan dijelaskan dalam bentuk keterangan, atau yang kedua, pembatasan laba yang ditahan dijelaskan dalam bentuk footnote. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya contoh penyajian pembatasan laba yang ditahan untuk pembelian treasury stock. Ya, dan treasury stock ini dicatat sebesar harga perolehannya. Yang pertama, nah ini tadi. Pembatasan laba yang ditahan disajikan secara terpisah. Nah, ini ada modal. Nah, modal saham biasa yang beredar 1000 lembar nominal 1000, 10 lembar dibeli kembali sebagai treasury stock. Ya. Agio saham biasanya misalnya tampilannya seperti itu. Ya. Lalu laba yang ditahannya 1.500.000. Dibatasi untuk pembelian, misalnya treasury stock 15
bebas 85.000. Jadi totalnya 100.000. Nah, nanti akan dikurangi dengan treasury stock yang tadi, ya, misalnya dikurangi treasury stock 15.000 ini, ya, maka nanti dapat, tampilannya seperti ini ya, 1585. Itu kalau pembatasan laba yang ditahan itu disajikan secara terpisah, secara terpisah. Nah, bagaimana kalau pembatasan laba yang ditahan dijelaskan dengan keterangan? Nah, itu ada modal, ya, ada situ modal saham biasa, terus yang sebelum barang dibeli sebagai treasury stock, gitu ya, agionya 500 misalnya ya, laba yang ditahan itu sebesar 15.000 tadi ya, dibatasi untuk pembelian treasury stock ya, misalnya, lalu dikurangi sama treasury stock. Nah, begini nanti tampilannya, ya. Oke, baik, nanti kita akan ketemu di video berikutnya, video ketiga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.